Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan memujinya, dengan mengungkapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersalawat kepada Rasulullah. Semoga kita senantiasa diberkahi dan diberikan keselamatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita nanti-nanti. 11 bulan lamanya kita menanti bulan Ramadan. Di dalam 12 bulan ini, Ramadan yang Allah sempurnakan dengan keberkahan. Yang Ramadan Allah sempurnakan dengan diturunkannya Al-Quran. Yang mana Ramadan pula Allah sempurnakan dengan khairun min alfi syahr. Bulan yang mana malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di bulan Ramadan ini tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena setiap pekerjaan adalah tasbih. Dan setiap ungkapan adalah tasbih. Diam adalah zikir. Dan tidur adalah ibadah. Olehnya itu, mari kita raih di bulan Ramadan ini keberkahan, kemuliaan, pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari. Dengan cara apa? Berpuasa dengan baik. Jaga perkataan-perkataan yang baik. Jangan senantiasa mengatakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Atau mungkin kita senantiasa gosip. Satu lorong digosip semua. Habis digosip tetangga. Tetangganya beli kipas, dia terputar. Tetangganya beli motor, dia jadi knalpot. Tetangganya beli mobil, dia naik mobil ambulans ke rumah sakit. Tetangganya 1 minggu kemudian di dalam rumah sakit, didengar lagi dari anaknya datang berbisik, "Ma, itu tetangga tak sudah beli mobil." "Iya, nah, ku tahu ji sudah beli mobil." "Bukan itunya, Ma, besok berangkat mi umrah." Mati mamanya. Gara-gara tetangganya pergi umrah, dia takziah malamnya. Subhanallah. Makanya jaga diri ini, sucikan hati, bersihkan hati, hindari dari segala apa yang ada. Yang menghasut kita juga hindari. Yang iri, dengki, semua hindari perbuatan-perbuatan tersebut. Itulah kita dilatih dengan cara berpuasa. Bukan cuma dilatih dengan lapar dan hausnya saja. Makanya benar kata sabda Rasulullah, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Banyak di antara umatku mereka puasa, menahan lapar dan haus, tapi sesungguhnya mereka tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja. InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, dan apa yang sebaiknya kita rubah untuk melatih diri ini jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Bukankah perkataan pepatah Arab yang pernah mengatakan bahwasanya man kana yaumuhu khairan min hamsihi fahuwa rabihun. Siapa yang dirinya hari ini baik daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang-orang rabihun, beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla min hamsihi fahuwa makbunun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Orang merugi. Bayangkan, sama saja hari tak dengan hari kemarin, berarti kita dikategorikan orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarra min hamsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah orang yang celaka. Makanya jangan kita menjadikan kita celaka, terlaknat karena diakibatkan kita lebih buruk daripada hari kemarin. Jauh lebih baik. Jangan pakai cerita orang lain, ceritai menderita, bercermin pada cermin, kita lihat bagaimana kebaikan diri kita ini sendiri.
Nah, ini yang pertama, supaya kesempurnaan puasa bisa kita dapatkan. Karena banyak orang puasa, ternyata gosipnya jalan terus. Banyak orang puasa, kejahatannya jalan terus. Dia selalu fitnah saudaranya sendiri, menggunjing saudaranya sendiri, dan tidak sadar. Ternyata ketika berwudu, dia coko-coko. 3 kali kumur-kumur, 2 kali ditumpah, 1 kali diminum. Wow, luar biasa. Makanya jaga diri. Senantiasa menahan lapar dan haus dan menahan segala amarah, menahan emosi, menahan segala hawa nafsu dan segala apa yang tidak baik di dalam agama kita. Selanjutnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak-anakmu, keturunanmu, keluargamu dari jilatan api neraka. Nah, ini harus dijaga. Jangan kita rajin sholat, rajin ibadah, puasa, pergi mengaji di masjid, pergi dengarkan ceramah di masjid, tapi sekarang tidak bisa ya, karena kita pandemi dulu, kita bersabar dulu. Nah, makanya puasa juga dilatih kita untuk kesabaran. Jangan kalian pergi ke sana mendengarkan ceramah, tauziah, dan mendengarkan ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar ilmu Islam, sholat kalian rajin, ringan kakimu ke masjid, tapi anakmu, keturunanmu yang tak pernah kau lihat lagi untuk melaksanakan ibadah. Jangan. Bawa mereka, antar mereka untuk menuju kebaikan. Jangan kau biarkan mereka terpuruk dalam kejahatan, terpuruk dalam dunia hitam. Ambil mereka. Kenapa? Itu tanggung jawab. Karena banyak nantinya kelak orang tua yang dilarang masuk ke dalam surga karena diakibatkan karena anaknya yang belum diselamatkan. Maka tanggung jawab orang tua besar terhadap anaknya. Anak adalah amanah. Menyanyiakan amanah adalah dosa yang besar. Bapaknya rajin membawa Al-Quran ke masjid untuk mengaji, untuk pengajian. Ternyata anaknya yang asik memegang botol topi miring. Bapaknya yang asik berzikir, ternyata anaknya asik bermain judi. Bapaknya asik melaksanakan sholat tarwih, ternyata anaknya juga asik bercerita gosip di ronda-ronda, di tempat-tempat pos ronda. Ini yang bahaya. Maka ajak mereka. Kita sedang enak berzikir, diam diri di masjid, mereka sedang enak juga berdiam diri main Mobile Legend. Anak muda, kau kira malaikat maut takut sama kamu? Biar kau pakai hero tank, biar kau pakai hero MM, biar kau pakai assassin, biar kau pakai Lila, biar kau pakai Mia, biar kau pakai Johnson, biar kau pakai hero apapun itu, biar kau di Grandmaster, biar kau di Epic, biar kau di Legend. Kalau malaikat maut mau datang cabut nyawamu, mati kamu. Kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemanapun kalian pergi, katakanlah, sesungguhnya maut pasti akan datang kepadamu. Makanya mau kemana kalau maut sudah mau datang menghampiri kita? Maka sadarkan diri. Apa kalau sampai welcome to Mobile Legend? Wah, itu bahaya. Kejauhkan diri. Di bulan Ramadan perbanyak zikir, perbanyak beristighfar, banyak dosa. Ini orang kena pandemi seperti ini. Ajak anak-anakmu ke masjid. Dulu orang tua kita berdiri depan rumah saja kita sudah takut keluar rumah. Sekarang orang tuanya berdiri di depan rumah, mondar-mandir keluar masuk kayak mau dia tabrak orang tuanya, kayak mau dia sliding. Ini yang bahaya. Coba lihat anak-anak kita zaman sekarang. Dulu kita tidak pergi mengaji, pokoknya betis ini merah kuning, kelabu, hijau muda dan biru, tidak lolos. Sekarang ini anak-anak tidak pergi mengaji, tidak ada takutnya. Malah pergi ambil HP, pergi ke warnet, pergi ke warkop, pergi nongkrong-nongkrong, nungging-nungging, tak tiling-tiling, Masya Allah. Makanya, ajak mereka dengan kebaikan. Kita sendiri yang bangga ketika mendengarkan anak ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika dia bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ajrun ghayra mamnun, wa innaka la'ala
fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah, sadaqallahul azim. Masya Allah, bangganya orang tua ketika mendengarkan anak-anaknya sendiri yang membacakan lantunan ayat-ayat itu di bibir mereka yang tak berlidah, di bibir mereka yang tak bertulang ini, lidah mereka yang tak bertulang ini. Masya Allah, bangga. Apalagi anak ini akan menjadikan kita sebagai penghuni surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak ada gunanya harta jika anak tak bisa kita ajak dalam kebaikan. Tak ada gunanya mobil yang kau beli, yang kau kumpulkan berganda-ganda, mengkilat-kilat, harta yang berlipat-lipat, rumah yang bertingkat-tingkat. Semua itu akan hancur. Yang tidak akan pernah hancur adalah anakmu, keturunanmu, yang akan senantiasa mendoakanmu di saat engkau telah tiada nantinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ajak mereka kebaikan, anak-anak kita. Karena dulu kita setengah mati, mau saja belajar mengaji setengah mati, antrinya panjang guys. Bayangkan orang-orang tua dulu kita mengajar, mengaji, menanamkan Al-Quran di dalam diri sampai tidak mau kasih makan kita kalau tidak pergi mengaji. Itulah orang tua dulu kita. Setengah mati kita belajar, antrinya panjang. Belum mengaji sudah angkat air 10 jergen. Pas mengaji antri dulu. Begitu mengaji, tak sebentar jaki mengaji, disuruh maki pulang. Coba baca. Alifur ya wana'i hamsara senaha iha. Sudah pulang. Bayangkan cuma 2 huruf. Tapi keberkahan yang kita temukan di dalam Al-Quran sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang anak-anak kita sudah banyak menantang orang tuanya. Kenapa? Karena kita tidak ada lagi wibawa di hadapan anak-anak kita. Dulu orang tua sedang punya tamu, kita sudah takut mundar-mandir di hadapannya. Sudah takut bolak-balik di hadapan orang tua kita. Sekarang ini anak makin kurang ajar. Orang tuanya sudah ada tamu, meja itu kayak mau disambar-sambar. Akhirnya dia tabrak meja dengan lututnya. Jatuh gelasnya pecah, airnya tumpah. Bukan malah dimarahi, bukan malah dibolaki mata. Mata sudah apa dia bilang? Pak, kenapa matamu? Sakiki. Bayangkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu senantiasalah mengajak kebaikan kepada anak-anak kita, istri kita, dan mengingatkan kepada suami kita tentang kebaikan tersebut. Utamanya kesabaran. Sabar ki semua. Apalagi saat ini masa-masa pandemi, masa-masa kita dikurung di dalam rumah, berdiam diri dalam rumah, stay at home. Maka jangan sekali-kali kita banyak keluar melakukan aktivitas untuk saat ini, untuk melakukan tindakan yang kita dianjurkan oleh pemerintah setempat untuk memutus mata rantai daripada virus yang sedang mewabah di daerah kita, yang sedang mewabah di negara kita yang tercinta Republik Indonesia ini. Sabar juga adalah sebagian latihan dalam kehidupan kita untuk melaksanakan puasa ini. Sabar, ikhlas, dan sholat. Karena itulah yang paling diperlukan dalam kehidupan saat ini. Apalagi kita bersabar dululah. Kalau kita mengatakan anakku akan makan apa, keluar kita juga dilarang, di dalam rumah juga kita juga setengah mati. Mau juga makan susah, apalagi menjaga diri daripada segala malapetaka dan bahaya. Olehnya itu kita bersabar dululah. Insya Allah masa-masa seperti ini akan berlalu. Masa-masa seperti ini akan telah kita tinggalkan. Insya Allah dengan doa-doa kita, Allah senantiasa ijabah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang penting kita selalu ingin bersabar dan ikhlas dengan segalanya. Selalu menunggu dengan kesabaran. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita memang tahu, berdiam diri juga kita tak akan makan karena tak ada penghasilan. Bahkan kita akan meninggal dunia diakibatkan karena tidak makan dan minum. Tapi kalau kita keluar juga sangat berbahaya, maka berdiam dirilah. Insya Allah, Allah yang atur segala rezeki kita. Jangan takut. Allah yang maha memberikan rezeki. Dan ingat, Allah yang mengaturkan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim yang diuji kesabarannya. Bagaimana Nabi Ayub yang diuji betul-betul kesabarannya. Yang sudah disakitkan, yang sudah ditinggalkan oleh istri-istrinya, yang sudah ditinggalkan meninggal dunia anak-anaknya, hartanya pun habis, kena lagi penyakit. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayub, yang mana Allah memberikannya penyakit
yang sangat sulit disembuhkan, tak ada obatnya. Bagaimana dia telah ditinggalkan pergi meninggal dunia anak-anaknya, bagaimana hartanya telah dihabiskan, bagaimana istrinya yang hanya bisa bertahan cuma 1 orang. Bagaimana dengan Nabi Ayub yang sangat susah dan sulit. Fa iza ahzamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berupaya berusaha, tempat kita bertawakal hanyalah Allah. Bersabarlah. Allah menguji kita tidak di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Insya Allah masa-masa ini akan berakhir, masa-masa ini akan berlalu, masa-masa ini akan segera pergi. Ikhlas dengan segalanya. Apa yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin melebihi kapasitas kita sebagai hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah merepotkan hamba-hambanya di luar kemampuan, kapasitas kemampuan seorang hamba. Olehnya itu, bersabarlah. Karena pastinya Allah akan memberikan kita cobaan, ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pasti Allah akan memberikan kita sedikit ketakutan. Walju, kita akan dilaparkan. Wa naqsimil awal, pasti kita akan kekurangan harta. Wal anfus, dan kita akan kehilangan jiwa. Ada yang meninggal di antara kita. Was samarat, bahkan kita akan kekurangan yang namanya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka beritakanlah berita gembira ini kepada orang-orang sabar. Yang mana orang-orang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibah, ialah orang-orang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hanya berkata sesungguhnya ini dari Allah, semua ini dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ingat, angkat tanganmu dan berdoa, berminta, bermohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dialah tempat kita menyembah, dialah tempat kita meminta, bergantung segala permohonan dan doa. Makanya Allah menyampaikan pula dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan ijabah doamu. Jangan kita malu berdoa. Kenapa? Karena setiap doa-doamu, mungkin di antara orang-orang yang berdoa ini, apakah dia orang yang alim, ataukah dia mungkin bukan orang alim, tapi mungkin ada di antara kita yang cepat diijabah doanya. Wallahu a'lam. Maka senantiasalah mengangkat tangan berdoa, bermohon kepada Allah. Ingat bahwa segala bencana ini tidak selamanya akan datang kepada kita. Pasti pula ada masa berlalunya. Maka senantiasa bersabar. Jalani bulan suci Ramadan ini penuh hikmat. Jalani bulan suci Ramadan ini penuh kesabaran. Jalani bulan suci Ramadan ini penuh keikhlasan. Banyak berzikir. Jadikan diam diri kita ini di rumah berzikir. Banyak kita bertobat kepada Allah. Man lazimal istighfar. Bukankah orang yang selalu membaca istighfar, faka'annama, maka Allah akan memberikan yaj'allahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezekimu, segala apa yang ada, takdirmu, Allah sudah catatkan itu di Lauhil Mahfuz. Dan apa itu Lauhil Mahfuz? Itulah gambaran. Pernah saya baca sebuah buku bahwa di tangan-tangan kita inilah ada takdir. Ada takdir. Itulah kenapa sehingga tangan yang diangkat ketika berdoa. Karena yang ingin kita rubah adalah takdir yang ada di tangan kita. Karena takdir itu ada dua. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Ada yang masih bisa digeser dengan doa, ada pula yang sudah tidak bisa digeser lagi. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan dari Allah. Seperti apa ketetapan dari Allah? Mati. Pasti kita akan mati. Tapi apa yang belum ditetapkan oleh Allah? Kapan kita mati? Itu yang belum ditetapkan oleh Allah. Maka angkat tanganmu, minta kepada Allah. Rezeki, mungkin rezeki kita belum cukup hari ini. Maka ketika kita mengangkat tangan, Allah menambahkan rezeki. Jangan ragu dengan doamu. Jangan takut dengan harapanmu kepada Allah. Karena tempat bersandar yang lebih baik hanyalah Allah. Tidak ada tempat kita bersandar yang lebih baik kecuali hanya Allah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.